Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bayangkan satu jaminan yang begitu merangsang di dalam wahyu pertama, di mana Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Perlakukan Allah yang penuh kemuliaan itu, yang sangat mulia itu. Ketahuilah Allah yang mulia itu, kalau benar cara kamu memperlakukannya, menyikapinya, perlu kamu tahu dia yang mengajar manusia dengan kalam, dan dia akan mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Ungkapan ini sangat maknawi. Allah akan memberitahu kita apa yang kita tidak tahu, sementara sangat perlu kita tahu. Sejarah dunia berkata sudah 3 tahap, sudah 3 gelombang ini dimasuki. Gelombang pertama dikenal dengan gelombang agraris. Manusia ditandai kehidupannya dengan kesibukan agraris, bercocok tanam, pertanian. Ada tahap kedua di mana kesibukan pertanian sudah ditinggal dan orang akan memasuki ini dinamakan gelombang industri, tahap dunia industri. Tidak lagi dicetak di sawah tapi lewat pabrik, dan itu pun juga sudah berlalu. Sekarang orang memasuki ini dinamakan era informasi yang dikenal dengan era globalisasi. Sudah tidak ada sekat-sekaran ini. George Bush di Washington, di rumahnya macam-macam dia kerja, orang tahu di Gunung Binjai pada malam itu juga. Ini yang dinamakan era informasi, Bapak dan Saudara, era globalisasi. Sehingga dikatakan informasi itu adalah power, kekuatan. Siapa yang paling lincah menyerap informasi, ialah yang paling kuat di dunia. Sementara data intelijen, informasi intel, bisa 5 menit yang lalu sudah tidak sah lagi sekarang, sudah tidak dianggap aktual sekarang ini, sebab sekarang sudah berubah. Sehingga dunia menuntut kelincahan, kesigapan, dan dukungan peralatan yang sangat canggih untuk jangan kita ketinggalan informasi. Itu tuntutan abad kini, Bapak dan Saudara. Sehingga terbayanglah bahwa berapa lembar koran yang harus kita baca setiap pagi, sementara kita pegawai negeri tengah 8 sudah harus di kantor, balik jam 7 sudah harus berangkat karena mengantisipasi kemacetan. 10 lembar koran harus dibaca semua, sehingga tidak sempat sarapan, atau sementara makan tangan kanan, koran di tangan kiri, mulut mengunyah, mata membelalak, yang menyebabkan orang rata-rata stres dibikinnya, sebab tidak terkoordinasi lagi antara otak dengan alat pencernaan. Belum selesai makan baru 2 lembar dibaca, masih 8 lagi yang sisa. Mau berangkat nanti ada berita penting dibaca, nanti ketinggalan di kantor bisa dipecat. Memang orang setiap detik bisa mati mendadak. Inilah dunia sekarang. Belum lagi mau mendengar siaran Australia, Amerika, BBC London. Belum juga mendengar siaran bahasa Inggris, bahasa Perancis. Tegang dia, dah cukup dengan 2 telinga saja. Inilah tuntutan sekarang. Kalau ketinggalan, memang akan kehilangan kesempatan. Luar biasa. Allah mengatakan sebenarnya tidak usah terlalu tegang. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Perlakukan saja Allah sebagaimana mestinya.
Allah akan berikan informasi pada kamu yang kamu tidak tahu. Apa ini bukan satu resep metode penyadapan informasi yang paling super canggih? Saya punya keyakinan, ini yang dipakai Umar ini. Seorang bajingan bisa menjadi negarawan yang begitu hebat. Padahal jaringan televisi pada waktu itu belum ada. Tidak ada interlokal. Tidak ada apa balapa. Belum ada antena parabola. Tapi kok Umar bisa sementara khutbah? Kalau kamu orang di masjid sebab kayak kesurupan, tiba-tiba Umar bertanya, naik terus, naik. Didengar oleh panglima perang yang berada di kejauhan sana, yang sementara berperang, yang memang dikirim oleh Umar bin Khattab. Jamaah Jumat yang sementara tidur pada waktu itu juga terbangun. Apa hubungannya khutbah ini dengan naik dan naik terus? Mau dibilang kesurupan? Khalifah orang sehat. Mau dibilang apa kaitannya naik dengan ayat yang baru saja dia baca? Umar melihat pasukannya ada keraguan untuk naik, dan itu bisa menimbulkan akibat yang fatal. Allah buka hijab, diperlihatkan pada Umar gambaran pasukan itu, dibisikkan ilham itu, perintahkan dia naik. Umar tidak ada daya selain melaksanakan arus yang deras. Teriaklah, naik. Anda yang tidak mengerti, peduli setan. Anda tidak mengerti apa boleh buat. Inilah ilham, inilah petunjuk, inilah wujud daripada Allah mal insan malam ya'lam. Bapak dan saudara-saudara, sebab kalau tidak ini kenapa bisa jadi begitu? Kenapa para sahabat tiba-tiba tampil semua dengan segala kehebatannya? Saya tidak pikir kalau wahyu pertama memang mengantar orang menerima realitas keberadaan Allah sebagaimana mestinya dan langsung menyikapinya sebagaimana mestinya, memperlakukan Tuhan sebagaimana mestinya. Tidak mungkin Allah tidak memberikan respons. Tidak mungkin Allah tidak memberikan reaksi. Sedangkan raja-raja melarat dan kaparat, betapa senangnya mendapat perlakuan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir yang tidak mengakui dia, Allah berikan kekuatan tertentu. Apatah lagi seorang hamba yang dengan tulus dan mulus menempatkan Allah pada proporsinya, pada posisinya, dan Allah memberikan jaminan Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan dia, dan Allah menempatkan kita di sisinya berdasarkan bagaimana kita menempatkan Allah di sisi kita. Sejak starting point, sejak tahap pertama kita sudah menerima Allah sebagaimana mestinya lewat wahyu pertama. Itu pasti sudah ada reaksi dan tumbuh itu di dalam diri satu kekuatan, dan itu tentu Bapak dan saudara dapat dirasakan. Orang yang punya pegangan, yang punya sandaran, punya tempat mengadu, punya tempat melapor, apatah lagi dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuasaan di alam ini. Itulah dia yang kita akui, yang kita yakini. Tidak mungkin itu tidak melahirkan badai, arus kekuatan yang maha dahsyat di dalam diri, dan Allah memberikan respon yang luar biasa Bapak dan saudara-saudara. Dan inilah kemudian merupakan satu jaminan perlakuan kita kepadanya, hasilnya allamal insan ma lam ya'lam. Sejak dari wahyu pertama ini sebenarnya kita sudah punya jaringan dialog dengan diri kita sendiri. Sudah banyak hal-hal yang bisa diputuskan tanpa minta pertimbangan kepada orang lain. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab semenjak kita yakin akan dia. Apatah lagi setelah ada wadah, ada sarana, ada bimbingan, ada syariat,
untuk melakukan hubungan dengan dia, tambah praktis, tambah mudah, tambah simpel masalah ini.